Mapnya di sini ada jalan. Ini jalannya. Astaga, udah jadi kos-kosan, tanah kosong pula. Kita harus muter nih di sini nih. Selamat siang kawan-kawan. Selamat jumpa kembali di Kodma Adventure. Hari ini episode ke-15. Kita sudah mulai ambil orderan. Seperti biasa, orderan pertama kita opening. Untuk hari ini cuaca cerah, sangat-sangat cerah. Semoga nanti tidak ada hujan ya. Dan semoga hari ini kita bisa dapat trip yang agak jauh, karena saya mulainya siang hari ini. Mohon maaf juga untuk kemarin, karena ada sedikit kendala selama beberapa hari, sehingga juga mempengaruhi waktu untuk upload juga ini, untuk shoot dan upload. Jadi untuk hari ini seperti biasa kita kembali dengan tema ya, jika aku menjadi ojol. Ya, sebenarnya saya sudah mulai cicil-cicil sedikit-sedikit untuk yang lain-lainnya. Kemarin konten kuliner juga sudah kita up, penyesuaian. Saya juga ada sedikit koreksi untuk gaya editing, gaya videonya. Tapi memang terus terang ya, untuk gaya-gaya yang berbeda itu waktu yang dibutuhkan juga akan lebih lama. Sebagai contoh, video terakhir kita yang untuk kulineran, kalian bisa melihat di sana. Kalau kalian belum lihat ya, coba dibuka dulu gitu. Kalian bisa lihat ada style yang berbeda dari video-video yang biasa saya tampilkan. Itu adalah format basic saya ketika dulu touring jauh. Nah, saya suka sekali sebenarnya dengan format-format seperti itu. Cuma memang ada sedikit tambahan dari format itu, dimana ada intro opening untuk pembukaan sebagai narasi. Itu aja sih yang beda. Selebihnya kurang lebih stylenya sama. Nah, kenapa ada narasi di awal? Karena saya melihat trennya sekarang, dari beberapa yang saya lihat, sepertinya menceritakan video dengan narasi di awal itu juga sangat menarik gitu. Nah, itu dia. Namun tidak semua video bisa diceritakan dengan gaya atau model seperti itu ya. Ini saya masih ya teruslah belajar dan juga trial and error mana yang disukai oleh orang-orang kebanyakan. Nah, kalau kalian punya masukan, tolong tulis ya di komentar. Saya juga berharap dari segi dari segi editingnya kalian bisa memberikan masukan gimana sih kira-kira yang sesuai menurut kalian gitu. Mungkin nggak dari lagunya, mungkin dari cara editingnya dan segala macamnya. Ya, balik lagi sekarang hari apa ini? Hari Sabtu, hari Jumat ini baru. Hari Jumat, posisi jam 1. Dan sekarang lagi jamnya Jumatan kalau di Bali. Jadi jalanan agak sedikit lebih sepi, tapi padat di dekat-dekat masjid. Ini di depan satu ada masjid di Jalan Gatot Subroto. Ada masjid di depan sana. Nah, parkirnya 2 baris dialihkan untuk ibadah untuk sementara waktu. Jadi ini adalah salah satu bentuk toleransi yang ada di Bali. Nah, kanan kiri kalian bisa lihat nih, sebelah kiri ini masjid itu di kiri sini. Nanti di kanan juga orang pakai buat parkir dari sana. Untuk hari ini seperti kemarin nampaknya akan panas sekali. Jadi kemarin tuh panasnya luar biasa.
Saya sebenarnya sudah shoot sedikit di sore-sore, tapi berhubung konten yang kita ingin berikan itu tidak semudah yang review. Perlu kalian ketahui juga kawan-kawan bahwa konten seperti ojol ini live ojol gitu tidak selalu bisa kita presentasikan 100% tiap harinya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang berulang, repeated gitu. Jadi kalau kalian perhatikan, mungkin saya banyak tempat-tempat yang saya upload tuh sama lagi gitu. Nah, saya berusaha menghindari itu. Nah, strateginya adalah kita ambil kerjaan yang reguler, kalau menurut bahasanya anak-anak ojol, sehingga itu memperluas peluangnya untuk mendapatkan story lebih banyak lagi. Nah, makanya saya juga kebanyakan ambil yang reguler. Untuk yang slot-slotan kayak kemarin tuh, ya itu sebatas uji coba aja. Ingin menyampaikan ke kalian gimana sih sistemnya itu. Dan kemarin kan lagi ramai juga dibahas di online ya. Kalau masalah slot-slotan itu dinilai mengurangi pendapatan bagi driver. Tidak hanya pendapatan bagi diri sendiri, tapi maksudnya bagi keseluruhan, membuatkan situasi di mana persaingan jadi kurang adil gitu, karena sebagian mendapatkan prioritas, artinya dia mendapatkan orderan terus, sedangkan yang lain diam. Nah, itu salah satu yang dikomplain, dan memang terasa sekali kemarin untuk order prioritas itu saya bisa dapat dengan mudah. Padahal akun saya akun kecil yang ibaratnya kalau di dunia online itu reputasinya masih jelek lah. Biasa-biasa aja. Oke, ini di depan sudah mau nyampe target antaran gedung LG kantor. Jadi saya izin dulu kawan-kawan, nanti kita sambung lagi ceritanya. Iya, teman-teman, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama driver Grab juga. Kalau daerah Ubud itu dulu tarifnya lebih tinggi, sekarang udah sama. Tapi terus terang saya penasaran, karena saya belum pernah dapat orderan ke Ubud, kecuali sekali waktu itu, yang malam-malam. Gabut sekali tuh. Malam-malam pesan salad, kirim ke sebuah hotel di mana kemarin ya, di Ubud lah, daerah Ubud. Saya lupa nama hotelnya, tapi dekat sama pom bensin Ubud yang ada Pokomart itu. Nah, singkat cerita, malam-malam ngantar ke sana, rekor terjauh saya itu dapat tarif berapa, 60.000 kalau tidak salah tuh. Jadi itu adalah rekor tertinggi saya. Ini kenapa berhentiin sini? Rekor tertinggi kedua kemarin, dokumentasi juga. Tapi saya berharap ada lagi sih. Saya pengen sekali dapat orderan misalnya sampai Kintamani gitu, atau sampai Buleleng gitu. Pengen banget rasanya. Penasaran saya. Tapi order makanan ya, atau paket juga apa-apa sih. Kalau untuk bawa orang, saya ragu-ragu. Karena gini, bawa orang itu perjalanan jauh kayaknya kurang nyaman gitu, pakai motor. Dan terus terang sih kemarin saya udah rubah ininya, kita punya shock breaker dirubah ke settingan paling keras, jadi hard. Dan itu ternyata bener tebakan saya, lebih enak, dia tidak terlalu limbung. Nah, udah beberapa kali tes bawa orang itu tidak limbung lagi, cuma memang berasa lebih keras. Nanti saya rencana mau softkan dikit untuk perbandingan dulu, mungkin lebih nyaman kali ya. Tapi intinya sekarang ya ibarat udah 11-12 lah sama Stylo, sama PCX, pokoknya merek-merek Honda, Yamaha, gini-gini dah. Dia punya shock breaker. Tuh, mungkin shocknya Yamaha lebih baik sedikit sih ketimbang Honda untuk beberapa jenis motor. Ya kurang lebih hampir sama. Nah,
apa nih, ada pesan. Selamat siang bla bla bla. Ya gitu lah. Akhir bulan saya mau coba present sesuatu yang istimewa. Kita lagi coba bikin planning untuk touring, ya touring, riding, adventure. Kira-kira saya mau eksplor beberapa pura yang ada di Bali. Kalau kira-kira kalian tertarik, tolong di komen ya. Atau ada masukan lainnya yang ingin kalian tahu. Tuh, saya akan coba sedikit ulas beberapa tempat. How to get there, bagaimana bisa ke sana, biaya-biayanya dan lain sebagainya. Ya, karena bagaimanapun juga konten saya ini adalah konten jalan-jalan, konten wisata. Jadi kita akan sebisa mungkin mengcover sisi wisatanya, termasuk kulinerannya. Jelubong. Udah bawa kambing. Oh iya, bentar lagi hari raya ya, potong korban. Tanggal berapa? Tanggal 6 kalau nggak salah, lihat kalender kemarin tuh. Teman-teman yang muslim, tahun ini kalian ingin berkorban apa? Nah, kalau kalian punya ide, walaupun mungkin belum tentu kita sudah punya modal atau belum, saya tidak yakin, tapi setidaknya kita punya impian atau tujuan mengarah ke sana. Niat positif. Keren bapaknya. Kontraflow. Aduh. 15 menit masih kosong. Waduh, mantap ini. Kalau ini kosong, saya mau coba ngarah ke utara sedikit, ke Ubud. Orderan katanya banyak, tapi kita lihat aja ya. Karena bukan masalah orderan banyak juga. Saya tertarik ke Ubud tuh karena biasa antarannya tuh ijo-ijo. Sekelilingnya seru gitu. Kayaknya menarik gitu loh. Jadi saya tertarik buat ke sana ini. Sayangin nih motoran ke Ubud, ini kan lagi panas-panas nih. Nah, Ubud kan adem loh, enak banget, nikmat. Nanti kalau mujur kita dapat view yang bagus pas lagi sunset. Itu tujuannya sih. Ya semoga dikabulkan. Kalau ada orderan arah sana, sikat. Order selanjutnya dari dapur coklat, tapi tadi tiba-tiba dapat tambahan. Ya sudahlah, yuk kita gas. Depan hotelnya tadi tuh LPK guys, lembaga apa ya P-nya? Kayaknya sih kerja, mungkin pendidikan kerja kali ya. Soalnya itu mereka kirim-kirim tenaga kerja ke Jepang. Yang anak-anak. Jadi ingat kemarin lehernya kena benang tuh. Bocah-bocahnya kadang-kadang main di lapangan gitu loh, enak. Tapi saya dulu juga mainnya depan rumah sih. Yuk, order selanjutnya kita area mana ini ya? Dengan kejadian belajar mobil di depan lagi. Jalan Gunung Mas, Padang Sambian. Jaraknya lumayan, tapi ya kita pakai motor ya nggak jauh lah. Coba ini bukan ke utara, sekarang kita ke selatan nih guys. Aduh, ke tengah kota ini. Kita ke tengah kota hari ini. Tidak jadi kita ke Ubud kayaknya nih. Atau tiba-tiba nanti siapa tahu kan dari tengah kota, cus langsung kita gas ke Ubud.
ngirim ke Ubud misalnya, paket, wah pokoknya siap lah kalau kirim-kirim jarak jauh. Saya semacam hobi sih ya kalau jarak jauh, saya anggap touring kali. Kembali lagi apa nih? Ya, kembali lagi kawan-kawan di Kemai Adventure. Ini order kesekian keempat ya kalau nggak salah tadi. Nah, dapat double jadi 3, ini 4. Dan akhirnya kita dapat yang jauh tripnya. Ini ngirim ke Tabanan ini sekarang. Gile, ngirim SLR sampai ke Tabanan. Kira-kira berapa ya? Tempuh 30 menitan lah kurang lebihnya, 35 menit kalau tak salah tadi saya lihat. Jarak sekitar 13,5 kilo. Nanti semoga ya udah sampai Tabanan, kita bisa keliling-keliling di daerah Tabanan. Sekarang kita jalan dulu, daerah sini masih flat dan ini daerah yang sering saya record, jadi kita lanjutkan nanti recordnya di tempat-tempat yang lebih hijau daripada ini. Ya, kali lagi. Sekarang kita sudah dekat ke daerah yang lebih hijau. Ini sawah-sawah dapat dengan mudah ditemui. Tapi ya di sini karena daerah pemukiman juga, jadi sawahnya masih samping rumah. Tidak terlalu banyak sih kalau di sini, tapi masih ada. Kamboja. Ini kita sekarang posisi sudah di Tabanan ini sebenarnya. Ini daerah perbatasan ya, jadi antara Badung dengan Tabanan. Ini perbatasan, cuma yang daerah sini sudah masuk ke Tabanan. Tadi tubuhnya ada di jembatan di jalan utama, jalan penghubung ke Tanah Lot. Di sana ada tubuhnya. Kalian kalau lewat sana waktu mau ke Tanah Lot ataupun dari arah Tanah Lot, kalian bisa lihat ada gapuranya di sana, perbatasan. Pedesaan di daerah Tabanan tidak sepadat daerah Badung, dan juga memang basisnya untuk Tabanan itu memang masih pertanian. Namun belakangan terutama yang daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung itu sudah mulai banyak dibangun pariwisatanya. Jadi sudah banyak huniannya, banyak villa, guest house, hostel pun juga ada. Pantai Madewi, Pantai Mengening, itu semua sekarang sudah cukup padat dengan wisatawan, surfer terutamanya, karena mereka mengikuti arus ombak. Kalau daerah-daerah yang bagus ombaknya biasanya banyak surfernya. Kalau di sini perkampungan ini cukup padat ya. Ini kanan kiri rumah semua. Nanti di depan kita mau belok ke kiri, sepertinya akan lebih senggang. Saya belum pernah ke daerah yang satu ini, tempat antaran ini. Coba nanti kita lihat bareng-bareng ya. Iya, jadi ternyata ini masih nembusnya di jalan utama justru. Tadi ada ketemu pasar, terus kalau udah di jalan tadi kita lurus, ini kita belok ke kiri ya. Itu kalau tadi lurus ketemunya Tabanan Kota. Nah, walaupun jalan utama, kalian bisa lihat ini sawah semua sekelilingnya. Gile. Tapi sayangnya kalau ini di sebelah sini sawahnya sudah dipanen, baru aja ini dipanen. Itu baru ada bekas potongannya tuh.
bahkan masih ada yang dibakar sekamnya itu. Nah, kalau di daerah Tabanan, dulu saya pernah tempat tinggal juga di daerah Kabel-Kabel Tabanan. Memang sih mereka masih membakar, dan mereka pakai sekam hasil bakarnya itu sebagai apa ya, supaya subur. Kayaknya saya kelewat nih. Lupa. Kita balik lagi. Rupanya tadi ada tikungan di sana masuk ke perumahannya. Di kanan kiri sawah semua. Nah, ini baru tanah mungkin sebulanan atau 2 bulan. Coba saya cari jalurnya dulu ya kawan-kawan. Ini harusnya di depan 250 meter. Jadi pas kita tadi bahas sawah yang sebelah kanan ini, ternyata belokannya di sana. Ya tidak apa-apa lah, bonus. Kita kerja enjoy the view, enjoy the job. Ya pokoknya kita santai-santai dulu. Handak Gede, Puri Ayodhya Residence. Wah, disewakan nih guys kalau mau tuh. Ini karena sudah dekat, saya matikan dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Besok. Yuk, kembali lagi kawan-kawan. Saya tadi ternyata dapat orderan penumpang. Saya lihat tujuannya ke arah Pantai Kedungu. Ya inilah Pantai Kedungu. Masih banyak persawahan di sekelilingnya. Ini kalau ke pantai sebenarnya masih ada jarak sekitar 2 kilo lagi. Kita sudah sangat dekat sebenarnya ini ke pantai. Tapi saya tidak bablas ke pantai. Ini dekat banget, nggak sampai 1 kiloan paling jaraknya itu kalau kalian bisa lihat. Dari sini ke pantai. Daerah-daerah tertentu kan memang masih sensitif ya sama online transport, makanya saya pilih untuk keluar dulu dari sini. Saya tidak tahu di sini sensitif atau tidak ya, cuma beberapa kali sih saya dapat antrean ke sini makanan, tapi sejauh ini sih saya tidak lihat larangan dan lain-lain. Tapi yang saya mau ajak kalian adalah melihat pemandangan di sekitaran sini. Ini di sini sudah banyak toko-toko. Nah, kalau kalian lihat nih, jual kelapa, warung kelapa ada warung Madura. Stylenya enggak lah, bukan itu bukan warung Madura yang tadi. Beda. Nah, ini baru warung Madura di depan yang kiri ini. Stylenya beda soalnya. Kira-kira kayak gitulah. Nah, tapi di sini sudah banyak guest house, banyak rumah, lihat nih, villa 3 bed. Ini dikontrakan atau disewakan. Terus juga nih Humble Club, protein smoothies juga ada. Nah, ini villa Vivid. Jadi sebenarnya daerah pantai sini sudah sangat berkembang. Nah, dumpling noodles nih udah banyak banget kanan kiri di sini, kayak senternya. Karena ini udah mau persimpangan. Nah, dari sini ke Nahlep juga sangat-sangat dekat sekali. Cuman paling hitungan 10 menit lah, 10-15 menit lah kurang lebih. Jadi sangat-sangat bisa menjangkau destinasi wisata Tanah Lot. Tapi memang pada umumnya turis atau WNA yang tinggal di daerah sini, mereka memang bukan untuk berwisata ke Tanah Lot gitu. Mereka lebih untuk kayak enjoy life, wisata liburan mereka tuh beda. Dan tidak jarang mereka kesini bukan hanya berwisata, tapi juga untuk bekerja sebagai online consultant misalnya, dan juga macam-macam lah pekerjaan yang mereka lakukan. Ada pekerjaan yang legal, ada yang ilegal juga sebenarnya secara aturan. Nah, untuk masalah teknis seperti itunya saya tidak bisa bahas lebih lanjut karena tidak kredibel juga.
Tapi yang saya mau bilang di sini bahwa daerah ini sekarang sudah berkembang, dan pantai-pantai di sekelilingnya juga ikut berkembang. Di sini banyak surfer. Daerah ini sepanjang jalannya ada banyak restoran dan juga villa. Laundry di mana-mana, warung juga di mana-mana. Tapi memang untuk mencari makanan yang kalau menurut kategori saya enak ya di sini agak sulit. Buat saya cari makanan enak di sini sulit, kecuali ya sate babi, nasi beguling, itu masih bisa gampang dicari di mana-mana. Misal perbandingan dengan Pulau Jawa misalnya, kalau Pulau Jawa itu warung nasi di mana-mana. Kalau di Bali ya warung nasi babi gulingnya yang di mana-mana. Karena orang Bali kan makan babi, jadi ibaratnya nasi pakai babi itu, nasi campur pakai babi itu di mana-mana ada di sini. Itu hal yang lumrah. Nah, wih sawahnya udah tinggi nih. Ntar lagi 1-2 bulan kayaknya panen tuh. Ya, ilmu sotoy sih, saya nggak tahu beneran apa enggak. Tapi biasanya kan kadang katanya padi berapa 3 bulan atau 4 bulan sekali gitu kan udah panen. Jadi ya harusnya sih cepet lah. Setahun 2 kali panen bisa, tergantung jenis varietasnya juga kayaknya. Ini bekasnya tanam padi ini, tapi udah dibangun tuh, coba lihat tuh. Udah ada pondasi apa nggak tahu saya itu mau dibikin apa. Itu udah cukup lama tuh pondasinya. Mungkin yang ngerjain tenaganya sedikit jadi lama. Itu disewakan. Ini juga sudah, ini sayuran atau apa ditanemin? Rumput liar yang hijau kuning. Bayam? Masa sih? Ini banyak sekali loh ini. Nggak tahu buat apa. Ya untuk wilayah Tabanan sebenarnya menyenangkan kalau kalian pecinta alam, karena di sini masih mayoritas banyak sawah. Sawah itu sangat mudah untuk ditemukan di hampir seluruh wilayah Tabanan. Nah ini kita ke kanan, arahnya Tanah Lot. Kita pelan-pelan mengarah balik, semoga dapat orderan. Biasanya dekat-dekat Misu itu mungkin ada. Saya mau nunggu nanti sebentar di sana. Mapnya di sini ada jalan. Ini jalannya. Astaga, udah jadi kos-kosan, tanah kosong pula. Kita harus muter nih di sini nih. Wih, pengerjaan jalan dikejar sampai malam. Ini posisi lagi di Munggu kawan-kawan. Barusan saya dapat order double arah Munggu ini. Yang satu jalurnya tuh buset dah, nggak ada tembusannya, tapi di peta nembus 3 kali salah belok tuh posisinya, tidak akurat ya petanya. Yang kedua akurat, jadi cepat. Ini suasana malam hari di Desa Munggu. Ini desanya nih, pusat desanya justru di sini, agak ke utara. Nanti kalau ke arah selatan itu kan banyak, ada lagi sih desanya masih di sana, tapi di sana lebih banyak persawahan dan villa-villa sekarang. Kalau dulu sawah semua, sekarang sudah banyak villa. Aduh, saya kok gatel ya. Tadi sore ngopi, makan sama nyemil gorengan sih soalnya. Ini minyaknya kurang bagus nih. Gatel-gatel sekarang ya. Tapi nggak parah sih. Ntar coba kasih penyegar. Malam ini sepi aja, tidak ada keramaian ini. Apa mungkin karena saya kejauhan ya? Apa itu? Gulai. Makannya bakso. Saya kira gulai KW, karena tadi lampunya kan keras banget tuh.
Ternyata bule beneran. Udah makan bakso meatball. Ini daerah hunian warga nih, di sini warga lokal. Jadi villa-villanya masih jauh ke selatan ke arah yang pantai. Ini kita kalau lurus ketemu lampu merah itu jadi jalan raya Tanah Lot yang di lampu merahnya itu persimpangannya. Kalau yang banyak villa itu yang bagus-bagus di sana. Kalau yang di sini ada villa sih ada 1-2 yang hitungannya budget lah ya, budget villa dan guest house. Kalau udah ke sana udah yang bagus-bagus. Nah, ini dia lampu merahnya nih. Di simpang lampu merah ini juga banyak makanan kan. Daerah sini pusat kehidupannya di sekitar simpang sini. Ini sebelah kanan ini ada sate babi, enak dia. Ada sushi juga tuh, ngirai sushi udah lama itu. Macem-macem. Kok kayak netes-netes gerimis dikit ya nih. Oh iya, kaca saya agak netes, entah ini embun atau gerimis nih. Ini mulai deres nih. Aduh, nawa banget ya. Malam-malam gini pengen nyari wedang jahe rasanya sama telur setengah mateng biar jos, tenaga balik lagi. Besok itu Sabtu ternyata ya, saya kira hari ini Sabtu, ternyata besok baru Sabtu. Wih, makanya bro, banyak banget, langsung dari petani deh. Biasanya harga lebih murah tuh. Itu pakai pickup dia jualan di sana ditaruh. Nanti kalau nggak habis dibawa lagi, tinggal angkut sama terpal ya. Nah, kalau di Jalan Raya Tanah Lot, ini kan Jalan Raya Tanah Lot nih. Kalau dulu sepi, sebelum pandemi di sini kan belum banyak dibangun. Nah, mulai sejak 2023 atau 2022 ya, 2023 deh, banyak lahan-lahan di sini sudah mulai dibangun. Udah ada Circle K, ini baru semua nih. Karena dulu di sini hitungannya apa ya, lahan hijau. Terus sekarang sudah dikasih izin untuk pembangunan lahan ITR, lahannya kuning di sini. Berubah dia. Tapi yang tepi-tepi jalan ya, kalau yang masuk ke sana saya kurang tahu. Ini info dari orang-orang yang main properti sih ya. Tapi kalau saya sebenarnya kurang ngerti kalau masalah properti. Jadi coba kalau kalian mau tahu lebih lanjut, browsing. Saya kasih intronya aja, ketahuan, siapa tahu memang benar bisa dijadikan usaha juga buat kalian yang memang usahanya di bidang properti kan. InDrive sudah masuk ke sini, dan InDrive sudah ada InDrive motor. Nah, ini Pepito marketnya yang bisa dibilang lengkap. Depannya ada pom bensin, jadi ideal nih di sini nih. Ini pusat sentralnya nih dari pererenan. Kadang-kadang saya salah spellingnya juga tuh. Sambil kita menunggu ada orderan masuk, saya mau ke arah mana nih ya? Mau masuk sana? Nggak, sini aja di tepi jalan sini. Saya mau stop di sini dulu sebentar. Nah, depan RPD. Coba tahu ada yang masuk kan? Kita tunggu di sini ya. Satu tempat paling aman driver online.
Ya, selamat malam kawan-kawan. Hari ini kita sudah menyelesaikan 16 orderan. Coba cek. Oh ya, betul 16. Ada tipnya juga di sana. Cuma kalau saya sih memang nggak pernah mau hitung tip ya, karena kalau tip itu di luar dari kerja normalnya. Nah, untuk malam ini sepertinya agak-agak sedikit sepi. Saya agak lamban nih dapatnya dari tadi, sudah dari jam 8-an. Dan kebetulan sepertinya saya juga ada gas. Ada gas jatuh, berbahaya sekali. Kayak saya stop aja dulu. Daripada nanti ada yang bablas jeduk, aduh fatal. Oke, lanjut. Ini entah kenapa sepertinya saya masuk angin ini kayaknya. Enter wind. Kepala mulai cenut-cenut ini rasanya. Nggak enak, nggak nyaman. Jadi mungkin sebentar lagi saya closing dulu. Karena saya maunya sih cari satu orderan lagi kalau bisa. Mungkin nunggu sekitar 10-15 menit. Kalau memang tidak dapat, saya mungkin pulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya ingin pamit terlebih dahulu kepada kalian semua. Thank you. Terima kasih banyak untuk supportnya sejauh ini. Channel berkembang cukup cepat dengan kecepatan ya normal lah, bukan kecepatan yang meroket dengan kayak boom gitu. Belum. Saya memang belum tahu rumusannya. Jadi nggak tahu. Ya coba lihat nanti, siapa tahu ada tiba-tiba jalan sesuatu yang bisa bikin orang-orang tertarik. Kalau kalian punya saran masukan boleh ke info. Untuk rate watchnya, rate jam tayangnya juga sudah mulai meningkat, walaupun jam tayangnya masih jauh sekali. Tapi untuk jumlah yang diklik lumayan meningkat. Tapi saya perhatiin sih, kalau nggak salah video yang ada cewek-cewek cantik itu malah lebih banyak yang ngeklik. Kayaknya harus pakai clickbait ya kali ya. Aduh. Ya, terima kasih kawan-kawan sekali lagi untuk supportnya. Dukungan dari kalian membuat saya semakin semangat dalam berkarya. Paling bantu dengan like-nya juga, biar saya tahu video mana yang bisa menjadi andalan seperti apa. Saya sudah bikin beberapa model sambil bereksperimen dengan berbagai macam style editing yang saya coba sesuaikan dengan demand atau sukaan orang-orang. Kalau saya memang punya preferensi sendiri, punya style sendiri, ada patokannya. Nanti tapi saya presentasikan ini untuk yang kategori adventure atau vlognya apa ini, aduh ada silau sekali, tuh kan benar ada yang nyebrang ya. Untuk vlog adventure sama vlog-vlog yang tempat-tempat wisata, jadi saksikan terus dan jangan lupa tolong dibantu like-nya, bantu juga iklan dan share-nya. Thank you kawan-kawan.